Masih mute Pak Richard, maaf. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, terima kasih kepada Allah mulia, Maha besar Kau Tuhan. Karena rahmat-Mu, Engkau memanggil kami bersekutu dengan Kau sendiri. Karena keagungan karya Kristus Tuhan Juru Selamat mulia. Dengan Kristus yang mati di Golgota, kami boleh menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Dengan mengenai berkat-Mu yang mulia itu. Terima kasih untuk spesial hari ini lagi. Kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, bahkan mendengarkan sabda firman Allah yang mulia. Nyatakanlah sabda itu kepada kami oleh Roh Kudus yang baik. Firman Allah itu disingkapkan kepada kami. Kami saat membutuhkan sabda itu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertulis itu menjadi firman hidup dalam hidup kami. Firman yang tidak pernah berubah itu mengubah hidup kami. Mohonkan rahmat-Mu, urapilah hamba-Mu. Dalam menit-menit kami lewati dalam rahmat kuasa Tuhan yang besar. Firman Tuhan disampaikan dengan jelas. Maksud Tuhan disampaikan dengan gamblang. Dan umat-Mu dengan sukacita besar menyambut kebenaran firman Allah itu. Ya Tuhan mulia, kami mengatakan seperti Mazmur 19 ayat 1-2, bahwa telah kami condongkan hidup kami untuk berpegang pada ketetapan Tuhan. Bersabdalah Tuhan karena rahmat-Mu yang mulia itu. Nyatakanlah sabda-Mu itu Tuhan. Kami siap hidup dalam sabda-Mu yang mulia. Damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua sahabat kekasih. Senang boleh bertemu hari ini lagi. Walaupun ketemu langsung tentu lebih rindu, saudara. Yuk, saudara, kita buka kitab suci kita, Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan ayat 1 sampai 6, demikian sabda firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan berputus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah engkau putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 12-13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Puji Tuhan, anugerah besar yang Tuhan karuniakan buat kita. Dia berikan kita sabda firman Allah yang mutlak kita butuhkan. Saudara, tema kita hari ini diambil dari ayat 1, masuki perlombaanmu dan menangkan perlombaan itu. Saudara, dalam ayat ini menegaskan bahwa perlombaan itu bukan pilihan sebetulnya. Fakta bagi orang Kristen sejati, yang namanya perlombaan itu adalah bukan pilihan, tapi memang diwajibkan. Saudara lihat tadi ayat yang ke-12, ayat 1 katakan dengan jelas, dikatakan dalam kalimat terakhir, tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang percaya. Konteks saya ini kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana, orang percaya sudah tersebar di mana-mana, mereka nggak boleh lupa bahwa ada namanya perlombaan dan wajib dimasuki. Bahkan bukan wajib sekedar dimasuki, tetapi terus menyelesaikannya sampai garis akhir. Bahkan sungguh memenangkannya. Saudara Santun, kalau kita baca dengan cepat, saya sampaikan sedikit ringkas saja latar belakang ayat ini. Saudara, kalau kitab Ibrani ada tiga bagian besar.
Tapi sebetulnya bisa dibagi dua, tapi banyak kali para ahli katakan 3 bagian besar. Bagian pertama pasal 1 sampai pasal 6. Bagian kedua pasal 7 sampai pasal 10. Bagian ketiga pasal 11 sampai pasalnya yang ke-13. Bisa dibagi jadi 2 bagian, pasal 1 sampai pasal 10, pasal 11 sampai pasal 13. Pasal 1 sampai pasal 6 bicara apa? Dialah Kristus Tuhan yang kita percaya. Dia Kristus Tuhan yang kita sungguh percayai. Ada pribadi yang absolut superior. Begitu superior dalam hal apa? Dalam hal pribadinya. Sifatnya yang begitu maha kuasa. Absolut superior. Sifatnya yang begitu mulia. Sifatnya yang penuh dengan kasih yang absolut. Sifatnya yang punya kedaulatan mutlak yang absolut. Yang superior absolut. Itu bagian pertama. Yang pertama bicara apa? Sifat-sifat Allah atau pribadi Allah yang mulia, yang superior absolut. Yang kedua, ini bicara tentang kasihnya begitu agung dan mulia. Ia membicarakan tentang ia adalah imamat yang superior absolut. Imamat yang menyerahkan nyawanya sendiri, memberikan dirinya sendiri. Pasal 1 intinya, dia begitu absolut dalam pribadinya. Pasal 2 bicara dia imamat yang unggul atas segala sesuatu. Nah, pasal 11, pasal 12, pasal 13, kita tahu pasal 11 bicara berimanlah. Pasal 12, kamu berlombalah. Masuki pertarungan itu. Memang nggak mudah, pertarungan itu begitu sengit. Maka ada kata dipakai ulang-ulang, kata tekun, tekun, tekun. Itu sengit sekali pertarungannya. Pasal 13, engkau memenangkan pertarungan. Saudara kasih Tuhan, sebetulnya harusnya orang percaya nggak ada alasan untuk kalah. Nggak ada alasan untuk tidak mau sedia bertarung. Nggak ada alasan untuk menyerah. Tetapi dia sungguh dapat memenangkannya. Kenapa tadi? Pasal 1 sampai pasal 6. Kristus Tuhan adalah pribadi yang kita percaya itu. Unggul dan absolut. Bahkan diulang kata di sana. Dia yang unggul absolut itu atas apapun dan siapapun. Dia hadir bagi kita. Pasal 7, 8, 9, 10 bicara apa? Dia absolut sebagai pribadi. Imamat. Imamat adalah pembela antara Allah dengan manusia. Dia menjadi imamat yang superior absolut. Sehingga seorang percaya nggak ada alasan untuk tidak beriman kepadanya, untuk tidak hidup dalam pertarungan perlombaan, dan tidak untuk menyelesaikan pertarungan itu dalam kemenangan besar. Tetapi faktanya sama seperti orang Kristen masa kini, orang-orang Yahudi zaman itu juga faktanya banyak yang nyerah, banyak yang banyak yang jadi pecundang. Maafkan kata itu saya pakai. Saudara baca misalnya pasal 2 ayat 1 sampai 4, ada istilah digambarkan di sana, banyak di antara kamu yang sudah mulai hanyut. Kata hanyut di sana itu bukan dihempaskan ombak yang sangat besar, itu bergeser pelan-pelan karena ombak yang kecil-kecil saja. Lama-lama mulai kompromi, lama-lama tidak lagi dalam jalur, lama-lama tidak dalam area pertarungan sungguh-sungguh lagi. Lama-lama tidak sungguh-sungguh dalam rel maksud Allah yang mulia. Dia bergeser. Itu gambarannya. Gambaran lain saudara bisa lihat Ibrani pasal 5 ayat 11, 12, 13, 14. Banyak di antara mereka tidak lagi dalam ketekunan sungguh-sungguh. Banyak di antara mereka terus kanak-kanak bayi-bayi rohani. Kata tekun dipakai dalam bahasa aslinya hupomeno, itu berarti semangat yang meluap-luap. Itu berarti kesungguhan yang nampak terekspresi. Bukan sayup-sayup, bukan tersimpan, tapi nampak sekali. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen seperti orang Ibrani ini, orang-orang Yahudi percaya ini, seperti ayat 11 sampai 14 pasal 5, pasal 5 katakan mereka suam-suam rohaninya. Mereka enggak ada gairah rohaninya. Bahkan kalau saudara terus baca pasal 9, pasal 10 khususnya, ayat 36, ayat 32, 36, 39, di antara mereka banyak yang sudah mundur, banyak yang sudah menjauh. Bahkan ada istilah kalimat dikatakan begini, ingatlah masa lalumu. Kamu begitu bertarung, kamu begitu mau bercerlah, tapi kini kemana? Hanya nostalgia. Maka saudara lihat dari pasal 12, ayat 12, ayat 13, banyak yang sudah mulai lemas, banyak yang sudah gila, banyak yang sudah nyerah, banyak yang sudah mulai pincang, banyak yang sudah malas, nggak ada lagi antusias untuk bertarung. Dan ayat firman Tuhan mengingatkan ulang, hei, ayo dong masalah pertarunganmu. Ini bukan pilihan, ini bukan mau nggak mau, ini wajib, saudara. Oleh Roh Suci Paulus, ada banyak kali gambaran tentang kehidupan rohani Kristen digambarkan seperti pertarung, saudara. Seperti orang yang masuk dalam perlombaan. Kita pasti ingat Filipi pasal 3
ayat 12, 13, 14. Aku berlari-lari. Saudara masih ingat mungkin 1 Korintus pasal 9, ayat 24, 25, 27, 26, 27. Aku tidak sembarang berlari. Aku tidak sembarang bertinju. Dia bicara tentang pertarungan yang begitu sengit. Saudara mungkin ingat 2 Timotius 4, ayat 7. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah mempertahankan iman. Saudara, sebetulnya Kristen sejati itu bukan setelah Tuhan selamatkan, lalu saudara berhenti di tempat. Pertarungan Kristen sejati itu adalah setelah Tuhan selamatkan ditebus dengan karya agung di Golgota itu, saudara dan saya masuk dalam area pertarungan. Pertarungan dengan kedagingan kita, ya. Pertarungan dengan keduniawian ini yang sedang menawarkan kita untuk menjatuhkan kita. Pertarungan dengan si jahat, si iblis itu. Pertarungan untuk merebut jiwa-jiwa. Pertarungan untuk terus bertumbuh, dan terus melaju dalam rencana Allah. Kita dalam pertarungan. Ini bukan area, ini bukan zona nyaman. Ini pertarungan yang terus bertarung. Saudara, sebetulnya dalam prinsip Alkitabiah, kalau saudara sudah berhenti bertarung, sebetulnya saudara sudah tidak dalam area lagi. Karena sudah berhenti. Kalau saudara sudah berhenti bertarung, saudara memang sudah menyerah. Kalau saudara sudah berhenti bertarung, maka berhentilah rohani saudara. Berhentilah segalanya. Maka kisah saudara, kisah saya dan saudara, kisah pecundang yang menyakitkan. Firman Tuhan dikatakan, ayo masuk ke era pertarungan dan menangkan pertarungan itu. Dengan cepat kita bahas ada beberapa kebenaran sangat menarik. Supaya kita bisa masuk terus dalam area pertarungan dan memenangkan pertarungan itu. Yang pertama ayat ini mau katakan, ayat 1 dan 2 tegaskan, biarlah mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Milikilah terus visi yang mulia, milikilah pandangan yang terus mulia, milikilah tujuan yang terus mulia. Lihat ayat 2 katakan, demikian saya langsung ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Visi itu harusnya bukan aktivitas. Banyak kita, saudara, visi itu kita langsung sodorkan, visi itu adalah aktivitas. Menuai jiwa, selamatkan jiwa. Kalau itu, saudara, kalau itu visi kita, pasti kita mudah terhenti. Jim Elliot diutus di antara orang-orang di daerah yang sangat sulit, untuk orang-orang India yang sangat sulit. Setahun melayani di sana, orang yang punya bakat besar, punya talenta yang hebat, orang yang punya perlengkapan pendidikan intelektual yang hebat sekali. Setelah dia melayani setahun, 2 tahun, 3 tahun, waduh, hanya 2 jiwa diselamatkan. Dia rasanya mau menyerah, saudara. Kalau lihat visi activity, visi kepada kegiatan, visi kepada pelayanan, saudara saya akan nyerah. Kita terjebak kepada angka-angka, kita terjebak kepada hasil-hasil, kita terjebak kepada keadaan-keadaan sekitar. Tapi visi itu harusnya passion kepada pribadi Tuhan yang mulia. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Mata yang terarah kepada visi kemuliaan yang agung. Sama seperti Yohanes, usia 92 tahun, dia terbuang di satu kepulauan atol, namanya Patmos, pulau atol, pulau batu, yang usia 92 tahun, malam-malam dingin sekali, siang-siang panas sekali, tapi dia tetap antusias, tetap dalam medan laga pertarungan. Dia bisa tulis kitab Wahyu, saudara, tetap punya dampak besar bagi kejayaan Tuhan. Kenapa? Saudara baca ulang-ulang ayat itu. Aku memandang Tuhan. Aku melihat Dia. Matanya tidak terlepas kepada person yang begitu mulia. Jim Elliot, 3 tahun hanya 2 jiwa, mau nyerah. Saya pernah mengutus misionari. Misionari ada kita punya misionari di Myanmar, saudara. Setelah melayani 4 tahun hanya 6 jiwa. Dia berteriak sama saya, Pak, aku capek, aku pulang aja. Kita pernah mengutus misionari di Turki. Dia melayani 4 tahun hanya 3 jiwa. Dia kata, Pak, saya pulang aja. Saya bilang, yang kau butuhkan bukan pulang. Yang kau butuhkan adalah bersekutu karib dengan Tuhan. Nikmati pribadi Tuhan. Pandang dia, pandang dia. Jimmy Elliot, pandang Tuhan. Terus memandang Tuhan. Punya visi kemuliaan, visi yang agung, visi yang besar. Sama seperti saya. Aku melihat dia. Sama seperti Yohanes. Aku melihat dia. Akhirnya saudara, dia terus bangkit, terus melaju, terus melaju. Saudara dan saya jangan pernah kehilangan visi itu. Bagi saya visi, minimal ada 4 fungsinya. Pertama, membangunkan kita. Dari tidur nyenyak kita, dari lelap kita, dari rasa zona nyaman kita, biasa-biasa aja. Tetapi tiba-tiba visi itu datang. Pemandangan kepada Kristus itu nyata, saudara. Ketika datang, saudara pun akhirnya dibangunkan.
Saudara-saudara selama ini sudah tidur nyenyak, mungkin sehari, 2 hari, mungkin tahunan. Tapi visi itu datang, dia bangun, dan saudara bangun. Saudara bangun. Tapi visi itu juga berkata apa? Aku sungguh melihatnya. Begitu menakjubkan panggilan itu. Begitu menakjubkan maksud Allah mulia itu. Begitu menakjubkan ketika saudara memandang Tuhan. Saudara juga melihat maksudnya, rencananya, kemuliaannya, keagungannya. Saudara melihatnya. Yang ketiga, visi itu membakar saudara saya. Nggak mungkin saudara saya diam lagi. Nggak mungkin tetap dalam zona nyaman. Nggak mungkin tetap tidak bertarung lagi. Nggak mungkin tidak tetap terus dalam pertarungan yang segini. Terus bertarung yang tekun. Saudara, yang keempat, visi itu membuat apa? Saya pasti menyelesaikannya. Dia cara membakarnya. Dia punya daya. Dia punya api. Terus menyala. Dan menyelesaikannya. Visi, saudara. Saya kasih contoh yang paling sederhana, saudara ya. Dulu waktu Jerman masih 2, Jerman Barat sama Jerman Timur, saudara, ada kalau pertandingan Olimpiade, Jerman Timur punya perwakilan untuk pertandingan, saudara. Lalu ada seorang atlet dari Jerman Timur, namanya Steflana, dia terlibat dalam lomba jalan cepat, saudara. Orang ini berkali-kali sudah pecahkan rekor dunia. Jadi dunia juga mengatakan waktu pertandingan itu pasti dia lagi akan memecahkan rekor lagi. Dia akan memenangkannya lagi. Lalu pertarungan itu, jalan cepat itu jalan yang jarak jauh, saudara. Iya. Ribuan kilo harus dilewati. Ya sekitar 5.000 kilo. Jalan cepat, saudara. Jalan cepat. Waktu itu namanya Stefano sudah unggul 400 meter, saudara. Lewat 400 meter dari lawan-lawannya, 400 meter, yang paling dekat 400 meter, saudara. Setelah lewat 400 meter, tiba-tiba rupanya kakinya Stefano yang kanan masuk ke belakang kaki kiri, saudara. Akhirnya terpelanting, waduh, kepalanya kebanting ke dasar itu, kebanting, dia terguling-guling, dia luka-luka, saudara. Rasanya, menurut sharing yang setelah dia ceritakan, dia hampir pingsan. Dia hampir nyerah akhirnya, saudara. Tapi dia bangkit, tapi lawan mendekat, dia jalan lagi dengan tertatih-tatih, dia jalan tertatih-tatih, jalan. Waktu menjelang 100 meter, dia terbanting lagi, saudara. Luka beranak luka, luka beranak luka, benturan beranak benturan lagi, saudara. Itu sakit sekali. Lagi-lagi menurut kesaksian dia mau menyerah, tapi dia tetap bertahan, saudara. Maju lagi, menyerah lagi. Jatuh kali ketiga, dia tapi bangkit lagi. 10 meter menjelang garis finisnya jatuh ketiga, tapi akhirnya selesaikan. Dia juara, saudara. Wah, orang-orang di stadion standing applause, mereka tepuk tangan dengan senang sekali menyambutnya. Setelah waktu itu, sampai garis finish memang rasa sakit sekali seluruh tubuhnya, tapi nampak wajahnya difokuskan oleh kameraman, wajahnya begitu ceria, saudara. Begitu ceria, wajahnya begitu pucat tapi ceria, saudara. Pucat karena lelah, pucat karena sakit, pucat rasanya begitu sangat sakit sekali. Tetapi dia begitu ceria, saudara Tuhan. Singkat cerita, akhirnya wartawan bertanya begini sama dia, kenapa Anda tetap bertahan? Anda begitu terluka, jatuh luka, pasti sakit sekali. Iya, kata dia, saya rasanya mau pingsan, rasanya gemetar, rasanya nggak kuat, tapi harus saya kuatkan diri saya, terus melaju. Lalu ditanya wartawan, iya kenapa kamu tetap bertahan? Dia jawab gini, saya nggak mau kehilangan pemandangan yang mulia itu. Maksudnya apa pemandangan yang mulia? Di garis finish sana, ada namanya piala bagi negara saya. Wah, saudara ya. Saudara, yuk tetap bertahan. Kita akan menyelesaikan garis finish kita. Cepat atau lambat. Kapankah kita dipanggil Tuhan? Tapi tetap bertarung, saudara. Tetap berlomba. Pemandangan kita, istilah Paulus, aku nggak mau kehilangan pemandangan ahli itu. Kata Ibrani pasal 12 ayat 2, mata yang tetap tertuju kepada Yesus. Tertuju pada dia. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Begitu menggairahkan, begitu antusias. Saya 42 tahun melayani, kadang-kadang hampir nyerah, saudara. Karena kelemahan saya, karena kebodohan saya, juga karena terlalu konsentrasi terlalu keras. Tapi nggak mau nyerah lah. Pemandangan itu terlalu mulia. Istilah Paulus pula, kita akan bertemu muka demi muka dengan dia. Begitu mulia satu hari kelak. Itu yang pertama, memiliki tujuan yang mulia. Bertemu muka demi muka dengan dia. Memiliki visi kemuliaan.
pemandangan akan Kristus yang begitu agung. Yang kedua, saudara saya masuk ke perlombaan dan menangkan perlombaan itu. Hal yang kedua, tanggalkan apa saja yang merintangi. Kita kembali lihat ayat 1, saudara. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan ini kita, marilah kita menanggalkan semua. Ayat ini katakan semua, bukan sebagian. Bukan 90%, bukan 95%. Bahkan bukan 99%. Semua, totalitas. Apa itu? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara katanya apa? Yang begitu merintangi. Nggak ada yang salah dalam bahasa Indonesia ini. Terjemahan aslinya juga sama, saudara. Ada kata yang begitu. Ayat ini katakan nggak cukup sekedar itu merintangi. Tapi ada tekanan yang begitu merintangi. Maksudnya apa tekanan ayat ini? Bahwa beban dan dosa ini saudara-saudara saya tidak tuntaskan sungguh-sungguh. Itu akibatnya fatal. Sangat merintangi untuk sampai. Bahkan istilah lain dipakai istilah, nggak mungkin bisa sampai. Kalau ini beban dan dosa tidak kita tuntaskan. Saudara. Ini begitu merintangi. Artinya bukan remeh-temeh, saudara. Bukan sedikit serius. Kalau sedikit serius atau serius, mungkin kita bisa pikirkan serius supaya kita bisa lewati dengan kemampuan yang ada. Tetapi ayat ini bukan sedikit serius atau hampir serius atau serius, tapi ini fatal. Makanya sungguh-sungguh total dituntaskan. Ini fatal, saudara. Katanya kau akan memenangkan perlombaanmu dan betul-betul menangkan perlombaanmu, tetapi ini kalau tidak dituntaskan begitu merintangi. Apa yang begitu merintangi tadi? Kata firman Tuhan jelas, ada dua, beban dan dosa. Kata dipakai tanggalkan. Istilah yang dipakai oleh Paulus, saya percaya Ibrani ini ditulis oleh Paulus, itu seperti penjahit Roma yang melepaskan beban bajunya. Bajunya dia tanggalkan. Dia lepaskan. Jadi betul-betul sebetulnya tindakan yang dalam kesadaran penuh dari diri kita. Dan tindakan itu bukan impossible. Tergantung mau nggak. Tanggalkan aja. Tadi malam saya mengkonseling orang. Orang ini terikat kuasa kegelapan. Sering kesurupan. Saudara, dah sangat menjadikan kondisinya. Saya hanya tanya, mau nggak kau tanggalkan semua jimat-jimatmu itu? Pak, nggak bisa. Bukan nggak bisa. Nggak mau sebetulnya. Nggak mau tanggalkan, saudara. Pak, terlalu sayang ini dari nenek saya. Terlalu sayang. Ya kamu yang nggak mau. Kalau kamu nggak mau habis, tetap aja lo. Begitu menderita, begitu tertekan, takut mati, begitu limbung, hidupmu kacau balau. Tinggal mau nggak? Mau nggak? Kata dipakai betul-betul mau nggak? Tanggalkan. Nah, kesatuan apa yang ditanggalkan? Yang pertama, beban. Itu kata yang dipakai. Beban ini betul-betul sangat begitu merintangi kalau nggak ditanggalkan. Saudara kembali saya gambarkan tentang seorang atlet. Di mana seorang atlet lari cepat atau lari jarak jauh yang kalau berlomba dalam pertarungan lomba itu dia pakai beban-beban tertentu. Saudara kesan Tuhan, mungkin kita ingat semua Edmund Hillary, seorang penakluk gunung Himalaya, saudara. Dia yang penakluknya, saudara. Akhirnya dia dianggap sebagai, bukan saja dia penakluk, lama-lama dia jadi guru agung bagi penakluk gunung Himalaya, saudara. Tetapi selalu nasihatnya begini, kalau engkau mau menaklukkannya sampai kepada puncak kemuliaan, istilah dia pakai begitu. Tidak bisa tidak. Beban-beban itu harus ditanggalkan. Jangan banyak bawa beban. Kalau ada beban, jangannya seperempat jalan kau sudah nyerah. Kalau ada banyak beban, setengah jalan. Jangan menjelang puncak kamu nyerah akhirnya. Tapi pastikan seringan mungkin. Jangan ada beban. Kalau tidak, hanya mimpi sampai kepada kemuliaan. Maksudnya puncak yang paling tinggi. Saudara saya, begitu juga ada satu nasihat, saudara. Kalau saya ingat tahun 90-an, ada atlet hebat, tahun 80-an sampai 90. Ada atlet hebat dari Amerika Serikat. Pelari yang hebat. Mungkin saudara ingat, pelari hebat prianya siapa namanya? Kak Lewi.
pelari hebat wanitanya siapa namanya yang memecahkan rekor 4 rekor dunia, 100 meter, 200 meter, lalu 400 meter arah rintang, lalu apa satu lagi jenisnya saudara? Wah, namanya Griffith Joyner. Biasa dipanggil Joe. Yang saya menceritakan tentang Joe, saudara. Satu kali ketika dia lomba, saudara, lomba tahun 84 dia lomba, wah dia memecahkan rekor 3 rekor, saudara. Tetapi yang jadi tanda tanya orang, kenapa pakaian Joe itu begitu sensual, begitu seronok, bahkan digambarkan begitu, saudara. Begitu tipis, setipis-tipisnya, saudara. Waduh, akhirnya wartawan juga tanya sama dia, Joe, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apa suamimu yang kau katakan kau cintai itu tidak marah sama kamu? Dengan tenang Joe jawab begini, yang suruh saya pelatih saya. Iya, pelatihmu itu apa nggak dimarah sama suamimu? Dia bilang, pelatih saya itu suami saya. Saudara, Joe berlomba dengan seminim-minimnya, saudara. Seringan-ringannya. Beban itu harus ditanggalkan, saudara, kekasihan Tuhan. Tiap-tiap hari kita masuk dalam perlombaan untuk tetap dalam kekudusan, untuk tetap meluap-luap mencintai Tuhan, untuk tetap terus bergerak dalam garis pelayanan tiap-tiap hari. Tapi kita nggak mungkin bisa terus berlomba dan memenangkan perlombaan itu kalau kita tidak tanggalkan beban. Dalam dunia rohani ada banyak beban itu. Tapi saya sebut beberapa hal saja. Pertama, kesombongan. Orang sombong itu mudah sekali undur kalau dikecewakan. Kurang respect. Aduh, udah deh. Kesombongan termasuk di situ imperial complex. Merasa minder. Aduh, sebetulnya minder itu sombong di dalam. Kesombongan itu betul-betul bisa menghancurkan kita, menghentikan kita. Yang kedua, luka-luka, kecewa, susah mengampuni tuntas, kepahitan, atau tawar hati, atau kesifat malas, atau sifat tidak disiplin sungguh-sungguh, atau sifat suka kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Suka kompromi dengan kehidupan orang-orang yang tidak dalam Tuhan sungguh-sungguh. Bukankah kata Tuhan, hal yang baik dalam dirimu rusak karena kebiasaan buruk. Pergaulan yang buruk merusak hal yang baik, saudara. Itu fatal, saudara. Itu beban. Tapi saudara yang merintangi itu bukan saja beban-beban seperti itu. Yang kedua yang sungguh merintangi juga dosa, kata firman Tuhan. Dosa bentuk apapun. Sayang, banyak orang menganggap ada dosa tertentu memang fatal. Ada dosa tertentu ya manusiawi, budaya. Jadi nggak apa-apa, saudara. Bohong-bohong, yang penting nggak merugikan orang. Wah, saudara nggak bisa. Ada orang udah jadi karakter ya. Kalau lampu kuning ditancap, lampu merah, pas merah, puji Tuhan tancap juga, saudara. Yang penting nggak ada polisi. Susah ya, kompromi, saudara. Satu kali saya, saudara, menyaksikan waktu anak-anak saya nonton TV lewat Netflix, ada ciuman gitu, langsung istri saya matikan di TV. Anak-anak saya komplain, gitu aja, gitu aja. Kayaknya bagi mereka ciuman itu sudah biasa bagi dunia zaman sekarang. Gitu aja. Saya waktu itu marah sekali, saudara. Hei, apa kalian lakukan kayak gini? Kebohongan besar kalau kalian pacaran cium-ciuman tidak ada gairah di sana. Dan itu keji di mata Tuhan. Saudara, kesan Tuhan. Nampaknya kalau sudah budaya di kantor bohong-bohong demi kepentingan supaya klien senang dan macam-macam, saudara. Saudara, itu membuat kita fatal. Mungkin dosa itu kita anggap kecil-kecil, tapi seringkali batu besar yang akan hancur bukan karena air yang besar, tetapi karena setetes air. Ada lagu Batak bagus berkata begini. Ia aiksa tetek, naotik doi, molosai manetek. Kalau air itu menetes kecil aja. Tapi kalau terus menetes, batu besar pun akan hancur. Waduh, saudara. Tanggalkan semua beban dan dosa, semua dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk dosa-dosa yang tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak jadi prioritas. Terus dan seterusnya. Sekarang waktu saya akan percepat saja. Yang ketiga, teladanilah para pemenang. Saudara, kesan Tuhan dalam ayat-ayat ini mengatakan, engkau bisa menangkap perlombaanmu.
teladanilah para pemenang. Dan kita adalah orang-orang yang paling beruntung sekali. Kita bisa melihat para pemenang di sekitar kita. Saya lihat di sini ada namanya Kak Pingkan. Udah begitu banyak tahun melayani Tuhan. Nah, saudara bisa lihat. Saudara bisa melihat orang lain. Dalam kitab suci ini, saudara, ada dua teladan utama itu. Yang pertama adalah orang-orang dalam Ibrani 11. Tentang Ibrani 11 ayat 1 katakan mereka sudah memberikan kesaksian. Ayat 38 menegaskan diri mereka sudah berikan kesaksian. Ini teladan kita. Teladan kita, ayat ini katakan pandang sekeliling kita. Orang-orang pemenang yang sudah hidup dalam iman itu. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Saya punya kakak rohani, namanya Pak Pasuguru Singa. Dia menjadi luar biasa bukan karena namanya Pasugurunya Singa. Bukan, saudara. Memang dia hidup beriman. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sampai garis akhirnya, setelah dia khotbah 2 Timotius pasal 4, ayat 7 dan 8, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, mahkota tersedia bagiku. Habis khotbah dia duduk baik-baik, lalu dia bisikkan kalimat begini, aku pergi duluan ya. Wah, meninggal, saudara. Orang ini sungguh tulus, orang yang begitu sangat low profile, orang yang sungguh murni, orang yang sungguh hatinya meluap-luap sama Tuhan, walaupun nggak populer. Saya lihat orang ini, saya berkata begini, kalau Bapak ini bisa, aku juga bisa. Saudara, Ibrani 11, kalau Daud bisa, Daniel bisa, Abraham bisa, mereka bisa, kita bisa. Teladani para pemenang. Yang kedua siapa yang harus kita teladani? Ayat 3 katakan, Kristus Tuhan kita teladani. Sebetulnya tanda petik, maafkan saya kalau pakai kata tanda petik. Semua kita mudah meneladani Kristus. Kenapa? Alkitab ada, saudara. Kedua, saudara kasih Tuhan, dia ada di hati kita. Kita nggak dipanggil untuk niru. Niru itu pertama, sulit niru Yesus. Gimana niru dia? Kalau yang kedua, kalau niru nampaknya berhasil, saudara jadi lelah. Namanya niru, palsu. Tapi kita meneladaninya. Ada Alkitab, firman Tuhan yang mengubahkan kita. Seturut dengan karakter Kristus. Bahkan ada Kristus di hati kita. Yang menolong kita, mengingatkan kita, menopang kita, memproses kita. Terus dalam kesabarannya, dalam kasihnya, kita bisa teladani dia. Kita bisa menuju keserupaan dengan dia. Dan terus serupa dengan dia. Kalau Kristus bisa, setia sampai akhir. Saudara saya juga bisa dong. Paulus berkata, aku telah teladani dia. Teladani dong. Yang keempat, saudara kasih Tuhan. Yang keempat, milikilah ketekunan. Ayat 3 katakan, tekun memikul salib. Tekun. Kata ketekunan, tadi saya katakan kata hupomeno. Itu kesungguhan yang meluap-luap. Itu totalitas 100%, sungguh-sungguh terus. Dalam antusias yang tinggi. Untuk terus, saudara, meluap-luap. Sepenuhnya. Tekun, saudara Tuhan. Harusnya yang namanya ketekunan, itulah sifat sejati kita. Harusnya namanya ketekunan bukan hayalan, bukan sebatas bunyi doa, bukan berandai-andai, tapi itu gaya hidup harusnya. Yesus berkata demikian, akulah pokok anggurnya, kamu ranting-rantingnya. Yesus sejati, sejati tekun. Kita rantingnya, sejati tekun. Terus tekun, terus tekun. Dalam berdoa, dalam menyembah, dalam baca kitab suci, dalam ketaatan, dalam totalitas menanggalkan semua kompromi dengan dosa, dalam merebut jiwa-jiwa, terus tekun, terus tekun, terus tekun, terus tekun. Hupomeno, kesungguhan yang terus meluap-luap. Hupomeno, totalitas dengan antusias sepenuhnya. Terus, tidak ada prestasi tanpa namanya ketekunan. Tidak ada hal-hal besar dan mulia tanpa ketekunan. Yang ada bukan prestasi, tapi tragedi. Tekun. Sayang, seringkali kita mau tekun kepada hal-hal yang tidak terlalu mulia. Yang nilai-nilainya akan lenyap dan tidak berarti lagi. Ada orang bertekun untuk finansial. Ada orang bisa bertekun untuk karier, saudara. Tapi untuk maksud-maksud Allah, sayang, banyak orang tidak bertekun. Saya cerita sebentar, saudara ya. Dulu ada seorang pimpinan Danamon, saudara. Karirnya dari dasar terus naik, dia lama-lama jadi pimpinan, saudara.
1 tahun menjelang pensiun dia curhat sama saya. Dia bilang begini, akhirnya semua akan habis. Saya nggak lama lagi akan pensiun. Tetapi yang saya sedih, kenapa hidup saya untuk karier? Pernah saya pertemuan para pimpinan di Singapura. Kami membuat satu presentasi tertentu yang berarti saya sampai bisa begadang 3 hari. Begadang 3 hari untuk bertekun menyelesaikannya, menuntaskannya, untuk supaya nilai-nilai saya dapat dianggap bernilai sama orang-orang yang akan menguji kami. 3 hari saya begadang, Pak, demi karier. Tapi untuk Tuhan, Pak, jangankan 3 hari, Pak, 3 jam aja saya susah dengan Tuhan. Aduh, sedih sekali saya. Sedih ya. Saudara dan saya nanti kecewa sekali kalau tempat ketekunan kita kepada tempat yang salah. Salomo pernah menatap, saudara baca kita pengkhotbah, dia nangis, dia meratap sia-sia di atas kasihan. Dia bertekunnya kepada nilai-nilai yang sebentar akan lenyap. Sebentar akan lenyap. Minta tolong sahabat, yuk kita arahkan ketekunan kita betul-betul bisa-bisa. Bukan nggak boleh kerja, tapi kerjalah untuk Tuhan. Bukan untuk finansial, bukan untuk kepeng, bukan untuk apresiasi orang. Bukan, saudara, bukan. Bukan untuk hidup, saudara. Hidup ini Tuhan yang anugerahkan. Upah itu bukan manusia yang berikan. Tuhan katakan, Alkitab jelas Tuhan katakan. Yuk kita bertekun untuk Tuhan. Bertekun dalam Tuhan. Bertekun dalam rencana Tuhan. Terus kesungguhan yang meluap-luap. Yang terakhir, saudara. Singkat aja yang terakhir. 5, 6, 7-11 ayat-ayat itu menulis tentang apa? Ada proses. Ada didikan. Ada rasa sakit yang menyakitkan. Tapi maulah diproses. Dan ayat 5 tekanannya apa? Sadari apapun situasi. Allah sangat mengasihi kita, saudara. Kenapa Yohanes, saudara, tetap bisa terus masuk dalam perlombaan pertarungan? Walaupun usia tua 92-an, tetap bergairah, tetap antusias, tetap meluap-luap. Tidak ada kata keluh, tidak ada kata mau nyerah, tetap meluap, saudara. Karena dia sadari sepenuhnya Allah sangat mengasihi dia apapun situasinya. Saudara baca kitab Daniel, masuk sama saudara dalam Daniel pasal 12. Situasi Daniel sudah tua, umur 90 tahun. Tapi saudara baca di sana, dia tetap terus dalam pertarungan rohani. Tetap terus dalam pertarungan rohani. Kenapa? Karena dia sadar Allah tetap mengasihi dia. Saudara ingat namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Karir mereka, karena kerja keras mereka naik karir yang hebat. Tapi tiba-tiba, karena imannya kepada Tuhan, mereka mau dibakar dengan api. Tapi tetap, kenapa mereka tetap masih dalam perlombaan? Tetap masih terus bertahan berlomba dan memenangkan perlombaan itu. Karena mereka sadar apapun keadaannya. Rasa sakit itu sedang memproseskan untuk naik kepada kemuliaan lebih baik. Mereka sadar betul Allah sangat mengasihinya. Jangan pernah berprasangka. Jangan pernah berpraduga. Allah itu baik. Dan dia sangat baik. Apapun situasinya. Apapun keadaannya. Sahabat, yuk masuk lagi perlombaan. Kita menangkap perlombaan kita. Kita semua pasti bisa. Yang pasti pertama, milikilah visi. Tujuan yang mulia. Pandang terus kepada Tuhan. Bila pemandangan akan Kristus itu terus menawan kita. Terus masuk kita melaju. Yang kedua, saudara kesatuan, tanggalkan semua beban dan dosa. Itu begitu merintangi. Yang ketiga, pastikan saudara saya sungguh-sungguh meladani para pemenang. Kalau mereka bisa, kita bisa. Yang keempat, milikilah ketekunan. Yang kelima, yaitu sadari sepenuhnya Allah sangat mengasihi kita sepenuhnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau akan sabda firman yang sudah kami dengar. Ini kami, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau tahu siapa kami apa adanya. Ampuni kalau kedapatan kami tidak lagi sedang berlomba. Hanya rutinitas memberikan kesan berlomba. Tapi hati kami tidak lagi di sana. Roh kami tidak meluap-luap lagi. Untuk masuk dalam perlombaan, menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk masuk dalam perlombaan, untuk terus bertumbuh dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh ke arah Tuhan. Lebih murni, lebih mulia ke arah Tuhan. Tolong Bapak jamah kami semua. Tuhan, apa saja beban dan dosa yang merintangi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tanggalkan. Sungguh-sungguh kami tanggalkan. Layakkan kami murni tulus kepada Tuhan saja. Dan ajar kami semua untuk dalam ketekunan. Ajar kami semua untuk terus memandang para teladan-teladan rohani yang baik. Terutama Yesus Tuhan, teladan rohani yang begitu mulia. Dan ajar kami sepenuhnya bersyukur, apapun keadaannya. Tuhan sedang proses kami, Tuhan sedang membentuk kami, rasa sakit datang, situasi yang tidak enak datang.
kami sadar sepenuhnya Allah sangat mengasihi kami dan sedang membawa kami dalam tujuan-tujuan yang mulia. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu, kami terima firman-Mu. Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.